Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani dari kelas 10 Akal 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kerajaan Islam yang berperan penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Kerajaan Banten. Mari kita pelajari bersama. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang letak Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Banten Lama, dekat dengan Selat Sunda yang menjadi jalur perdagangan penting antara Asia dan Eropa. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang silsilah raja Kerajaan Banten. Yang pertama yaitu ada Sultan Maulana Hasanuddin dari tahun 1552 sampai 1570. Beliau adalah pendiri Kerajaan Banten. Beliau putra Sunan Gunung Jati. Yang kedua yaitu ada Maulana Yusuf dari tahun 1570 sampai 1580. Beliau adalah putra Hasanuddin. Beliau menaklukkan Pajajaran pada tahun 1579. Yang ketiga yaitu ada Maulana Muhammad dari tahun 1580 sampai 1596. Beliau adalah putra Yusuf. Beliau gugur dalam ekspedisi ke Palembang. Yang keempat yaitu ada Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir dari tahun 1596 sampai 1651. Beliau naik tahta pada usia 5 tahun. Beliau banyak berhubungan dengan pedagang Eropa. Yang kelima yaitu ada Sultan Ageng Tirtayasa dari tahun 1651 sampai 1683. Beliau adalah penguasa paling terkenal masa kejayaan Banten. Yang keenam yaitu ada Sultan Haji atau Abu Nasr Abdul Qahar dari tahun 1683 sampai 1733. Beliau adalah putra Sultan Ageng, menang karena bantuan VOC, awal kemunduran Banten. Yang ketujuh yaitu ada Sultan Abu Fat Muhammad Syifa Jainul Arifin dari tahun 1733 sampai 1748. Yang kedelapan yaitu ada Sultan Syarifuddin dari tahun 1748 sampai 1753. Yang kesembilan yaitu ada Sultan Aliyuddin yang pertama dari tahun 1753 sampai 1768. Yang ke-10 yaitu ada Sultan Zainul Abidin dari tahun 1768 sampai 1777. Yang ke-11 yaitu ada Sultan Aliyuddin yang kedua dari tahun 1777 sampai 1803. Kadang disebut Aliyuddin kembali memerintah setelah sebelumnya turun. Yang ke-12 yaitu ada Sultan Muhammad Muhyiddin dari tahun 1803 sampai 1808. Yang ke-13 yaitu adalah Sultan Aliyuddin yang ketiga dari tahun 1808 sampai 1813. Raja beliau adalah raja terakhir sebelum Banten dihapus oleh Inggris, Raffles, pada tahun 1813. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan atau masa kejayaan Kerajaan Banten. Yang pertama yaitu Banten menjadi pelabuhan internasional yang ramai. Dikunjungi pedagang dari Arab, Cina, Inggris, Belanda, India, dan Persia. Yang kedua, ekspor lada menjadikan Banten kaya. Yang ketiga, memiliki armada laut kuat dan jaringan diplomasi hingga Makassar dan Filipina. Yang keempat yaitu Banten menolak monopoli VOC dan berusaha tetap berdagang bebas. Yang keempat yaitu saya akan menjelaskan tentang kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Banten. Yang pertama yaitu Perang Saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji
Yang kedua, campur tangan VOC yang mendukung Sultan Haji untuk menguasai Banten. Yang ketiga, VOC memonopoli pedagang sehingga pelabuhan Banten kehilangan kejayaan. Yang keempat, pada tahun 1813, Banten resmi dilebur ke wilayah Hindia Belanda oleh Thomas Stamford Raffles. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Banten. Pertama yaitu ada Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah masjid utama peninggalan kerajaan Banten yang dibangun pada tahun 1560 oleh Sultan Maulana Hasanuddin dan menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, serta pemerintahan pada masa itu. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dengan arsitektur yang memadukan unsur Jawa, Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa. Yang kedua yaitu ada Keraton Surosowan. Keraton Surosowan adalah istana resmi raja-raja kerajaan Banten yang dibangun pada abad ke-16 sebagai pusat pemerintahan, tempat tinggal sultan, dan pusat kegiatan politik. Keraton ini sering disebut juga Gedong Kedaton Pakuan. Yang ketiga yaitu ada Benteng Spellwich. Benteng Spellwich adalah benteng pertahanan yang dibangun oleh VOC Belanda di Banten Lama pada abad ke-17 untuk memperkuat kekuasaan mereka dan mengawasi aktivitas kerajaan Banten. Selanjutnya yaitu ada Keraton Kaibon. Keraton Kaibon adalah istana tempat tinggal Ratu Aisyah, ibunda Sultan Saifuddin, yang dibangun pada awal abad ke-19 dan merupakan salah satu peninggalan penting kerajaan Banten. Keraton ini dikenal karena arsitekturnya yang indah dan megah meski kini tinggal reruntuhannya. Selanjutnya yaitu ada Vihara Avalokitesvara. Vihara Avalokitesvara adalah tempat ibadah umat Buddha yang berada di Banten Lama dan menjadi salah satu bangunan tertua di wilayah tersebut. Vihara ini merupakan bukti adanya komunitas Tionghoa yang hidup berdampingan dengan masyarakat kerajaan Banten sejak masa lampau. Selanjutnya yaitu ada Pelabuhan Karangantu. Pelabuhan Karangantu adalah pelabuhan utama kerajaan Banten pada abad ke-16 sampai 17 yang berfungsi sebagai pusat perdagangan internasional dan pintu masuk kapal-kapal dari berbagai negara. Pelabuhan ini terletak di Banten Lama, dekat dengan Masjid Agung Banten. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu kita untuk memahami sejarah Indonesia dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.